wala tamutunna illa wa antum muslimun. Fasma'u qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun. Hum wa azwajuhum fi zilalin 'alal araiki muttaqiun. Lahum fiha fakihatu wa lahum ma yadda'un. Salamun qawlan mir rabbir rahim. Sadaqallahul aliyyul azim. Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fasma'u aidan qala nabiyina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbihis sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Muttafaqun alaih. Puji puja syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriringan salam di Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa barik wasallam. Bapak-bapak, saudara-saudaraku kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Mari kembali kita bersyukur kepada Allah, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah kaum muslimin rahimakumullah, perlu kembali kita mengingat-ingat, itu tak semudah membalikkan sebuah telapak tangan. Butuh kita yang namanya berjuang dan bersungguh-sungguh dalam rangka mendapatkan titel takwa tersebut. Sama persis dengan hal yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika seorang hamba itu ingin mendapatkan sebuah kemenangan, ingin mendapatkan sebuah kesuksesan, tidak cukup dengan planning atau perencanaan saja, tidak. Apapun bentuknya. Ingin seorang menjadi pedagang yang sukses, saudagar yang kaya, petani yang sukses, dia tidak cukup dengan sebuah planning atau keilmuan saja. Memang harus diiringi dengan yang namanya usaha yang sungguh-sungguh. Bahkan seorang mukmin dalam hal ini dituntut kepada dirinya masing-masing bagaimana selalu sabar dalam kehidupannya. Dan sabar ini Bapak kaum muslimin betul-betul penting. Ketika seorang hamba tidak sabar, diuji oleh Allah, bagaimana mungkin ia mendapatkan sebuah kesuksesan yang mendapatkan titel takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Ankabut itu Allah sampaikan nyata-nyata. Di ayat 2, ketika ia mengaku beriman kepada Allah seorang hamba, dia harus siap-siap dengan sebuah ujian. Nah, Bapak saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, kita tinggal sejenak. Firman Allah yang kita baca di awal mukadimah tadi itu tentu sudah tidak asing lagi kaum muslimin. Itu adalah surat Yasin ayat 59. Melalui di atas mimbar ini khatib mengajak kembali kepada kita semua. Al-afu, terlepas dari yang namanya manusia yang tak luput dari sebuah kesalahan. Begitu juga khatib. Apa yang kita ajak dan apa yang kita himbau dalam hal ini? Andai kata sepanjang penyampaian nanti kurang pas atau kurang lengkap,
kurang cocok pembawaannya. Khatib mengajak kita coba-coba ulang kembali firman Allah surat Yasin ini, karena ini sudah tidak asing lagi firman Allah. Dalam salah satu hadis Rasulullah sampaikan, siapa seorang hamba membaca surat Yasin di hari Kamis malam Jumat, paginya ampunan untuk dia. Paginya sudah sebuah ampunan. Jadi itu adalah bentuk potongan kalimat Allah yang menggambarkan kepada kita semua adalah bentuk keadaan seorang hamba ketika ia sudah menginjakkan kakinya di surganya Allah. Mereka semua itu senang, Pak, dalam keadaan happy secara kontinu, berkepanjangan. Ya tentunya ini berbicara tentang masalah gaib. Kesenangan yang diberikan oleh Allah kepada penciptanya, dan jangan kita sebagai makhluk membayangkan kesenangan itu sama dengan kesenangan apa yang kita peroleh selama ini, atau apa yang pernah menjadi sebuah nostalgia bagi kita. Intinya, sebuah kesenangan yang ada di dalam surganya Allah sesuai yang disampaikan oleh Allah, jangan pernah kita samakan. Laisa kamitslihi syai', tidak bisa kita samakan. Begitu juga dengan azab Allah dalam surat Al-Zalzalah, itu kan bentuk sebuah goncangan. Jangan awak sama lo juga ampo yang pernah mengadang awak dulu mungkin. Azab Allah itu begitu pedih, makanya ada di penghujung kalimat Allah sampaikan, azab Allah itu begitu pedih, gak sanggup kita kalau kita pikir dengan sebuah logika. Jadi kalau sudah berbicara gaib, Bapak kaum muslimin rahimahullah, tidak bisa kita jalankan nalar kita dengan keilmuan kita. Bahkan filsafat saja gampang dalam hal ini. Kalau masalah gaib, yang dituntut di sini betul-betul keimanan seorang hamba. Kaum muslimin rahimahullah, kembali kita. Allah gambarkan bahwasanya keadaan seorang hamba yang berada di dalam surga itu penuh dengan kesenangan berkepanjangan. Bersandar di sebuah batang pohon yang di situ ada sungai mengalir. Nanti silahkan kembali kita coba-coba renungi. Apa intinya dalam hal ini kaum muslimin rahimahumullah, kita sampaikan melalui mimbar ini. Yang namanya manusia dibekali oleh Allah akal dan pemikiran, apalagi orang mukmin, dituntut yang sehat itu bukan jasadnya saja, tapi batinnya juga pun dituntut dalam hal ini. Sehat lahiriah, batinnya. Kan itu yang kita harapkan. Ketika ada gambaran Allah terhadap orang-orang yang berada di surga, pasti seorang mukmin pun juga menginginkan itu, pasti, selagi dia masih sehat dan normal. Dia menginginkan. Nah, Bapak saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, semua tadi dari 59 tadi, 55 sampai 59 tadi itu, insya Allah semuanya akan kita dapatkan, insya Allah. Nah, cukup dengan kalimat insya Allah. Nah, inilah yang disebut dengan sebuah perjuangan. Bagaimana kita memperoleh apa-apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Tentunya Bapak kaum muslimin rahimahumullah, sekarang kita sudah berada di hari yang ke-27, akhir-akhir di bulan Hijriah, 27 Hijjah, 27 Zulhijjah kita hari. Sebentar lagi beberapa putaran kita akan masuk ke namanya yang namanya 1 Muharram. Inilah hari besar tahun hijrah orang Islam sesungguhnya. Ini gak apa-apa kita peringati, asalkan dengan catatan setiap peralihan waktu tadi, jangan kita berbangga dengan bermacam-macam bentuk kemegahan apapun keadaan kita hari itu. Jangan berbangga. Ingat, sesuatu yang kita permiti, sesuatu yang kita peroleh, sesuatu yang kita hadapi, semuanya itu akan berkurang. Malah apalagi yang disampaikan dari anak-anak awak ini ulang tahun, dia bangga. Tapi yang perlu kita ingat dalam hal ini, ketika kita memperingati yang namanya ulang tahun, apalah namanya jatah
hidup kita di atas permukaan bumi, menghirup udara segar pun juga berkurang. Itu yang perlu jadi bagai renungan untuk kita. Kaum muslimin rahimahullah. Di dalam surat Al-Ahzab ayat 18 Allah sampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Nah, ini kunci kita yang pertama. Kok iyo ingin kita mendapatkan gambaran-gambaran kesenangan yang disampaikan oleh Allah tadi, hendaknya dari sekarang ini kita sudah memiliki sebuah planning, sebuah perencanaan, sebuah tujuan. Seperti yang disampaikan tadi, tidak cukup dengan sebuah pertanyaan, tapi betul-betul kita iringi dengan amalan kita sehari-hari. Sama dengan syukur, Bapak. Jangan kita anggap langsung spontan ketika orang sudah makan, perutnya kenyang, kemudian bahasa awalnya cindau, alhamdulillah, itulah bersyukur nama. Tidak, itu masih kurang. Apa yang syukur di sini? Tampakkan dalam aplikasi kehidupan kita. Apalagi di hari Jumat ini, Sayyidul Ayyam, hari yang baik. Berangkat kita dari rumah, dari bermacam arah, iringan langkah kita yang begitu mengharapkan maghfirah Allah. Balagi rezeki wasgete, jangan malu-malu sedekah. Itu bentuk salah satu syukur kita kepada Allah. Memperlurus niat seorang hamba dari rumah sampai ke masjid tadi, mendengarkan khutbah, apa yang disampaikan khatib, itu pun juga salah satu bentuk syukur kita kepada Allah. Jangan menjadi sebuah formalitas saja kegiatan-kegiatan kita, apalagi dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Kita kan di sini banyak kelemahannya. Al-afu, mohon maaf, tanpa menyebut satu objek, enggak. Mari sama kita rasakan. Terkadang dek pandai awak tiba dalam masjid khatib upah awak litak ngantuk awak di gue. Nah, inilah pengaruhnya. Kaum muslimin rahimakumullah. Allah suruh kita bagaimana caranya kita berplanning hari ini. Perhatikan kehidupan kita yang akan datang dan yang pernah kita lewati. Kalau sekiranya nostalgia yang pernah kita lewati itu pahit, artinya banyak dosanya, mohon maaf Bapak, banyak yang hitamnya. Nah, itulah yang dimaksud oleh Rasulullah tadi. Kalau i'tiqad kita benar-benar kuat, ingin merubah sesuatu, grafik ingin kita naikkan dari yang rendah kepada yang tinggi, memang itu tujuan kita diciptakan Allah. Tidak ada manusia itu, orang yang beriman itu salah ketika ia tidak mau berbuat baik. Orang yang baik itu memang betul orang yang tidak punya salah. Tapi ketika ia punya salah, dia mau bertobat kepada Allah, sungguh itu orang yang mulia. Jadi kalau punya nostalgia Bapak kaum muslimin rahimahullah, kehidupan baik kita ingin hijriah, ingin tobat, pegang kata-kata Allah tadi, ittaqillaha haitsuma kunta. Berdasarkan rujukan firman Allah tadi, surat Al-Asr, perhatikanlah. Dan Rasul bimbing kita dalam hal ini. Apa bentuk bimbingan Rasulullah dalam hal ini? Walaupun banyak perbuatan-perbuatan jelek kita, ketika kita sudah sadar insaf kita di jalan Allah, tutup seluruh perbuatan tadi dengan kejahatan. Berbuat baik kita. Kata salah seorang ulama, berbuat baik itu ada tiga Bapak kaum muslimin rahimahullah. Ada tiga, kita kan mengatakan bahwa itu tergantung jeniat, rupanya aduh pembagian tiga perbuatan baik. Mudah-mudahan teramalkan oleh kita. Ini baik, berat, menang. Kan itu salah satu barometer seorang yang beriman. Dia akan tahu kadar tingkat keimanannya itu bisa stabil ketika ia sudah jatuh ke dunia lapangan. Tolak ukur bahasa awaknya. Nanti gua tadi Bapak kaum muslimin rahimahullah, yang pertama ini mungkin misi berjuang kita bersama-sama tanpa terkecuali. Ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baik kita kepada Allah
Sebagaimana Allah berbuat baik kepada kita. Apa maksud di belakangnya tuh? Bersyukur bahwa atas pemberian Allah. Caranya secara global bersyukur tuh melaksanakan seluruh suruhan Allah dan tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Jangan dibalik atau jangan dicampur kaum muslimin. Terkadang kita campur ini yang paling parah sekarang ya. Kalau bensin dicampur jadi bisa ya, gak bisa dipakai di Honda walaupun di manusia. Ketika bensin itu tok normal bensin bisa dipakai oleh motor. Ketika air murni airnya bisa dikonsumsi oleh manusia atau hewan lainnya. Tapi ketika dua-duanya dicampur, tidak bakalan bisa. Begitu juga amal ibadah kita. Itu yang pertama, berbuat baik kepada Allah sebagaimana Allah berbuat baik kepada kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Bersyukur kita dengan cara berbuat baik kita dengan cara bersyukur atas nikmat dan rahmat yang diberikan Allah kepada kita. Yang kedua, ahsin man ahsana ilaika. Berbuat baik kita kepada orang yang sudah baik kepada kita, Bapak kaum muslimin. Nah, itu mungkin sudah biasa. Tapi hati-hati, namun niat tetap dipegang dalam hal ini. Orang sudah baik kepada kita itu biasa saja, mungkin rendah nilainya atau mungkin kontennya agak rendah dibanding poin yang ketiga nantinya. Kenapa? Karena itu memang sudah biasa dan lumrah. Manusia itu apalagi orang beriman mengaku Islam kepada Allah biasanya sosialnya itu masih tinggi. Jarang sekali kalau ada perbuatan yang orang berbuat baik kepada dia balas dengan kejelekan. Jarang. Yang ketiga, ahsin man sa'a ilaika. Berbuat baik kita kepada orang yang sudah jahat kepada kita. Ini Pak kaum muslimin rahimakumullah, poin yang paling hebat, yang paling tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang sudah jahat kepada kita, tapi kita tetap berbuat baik. Dengan cara apa? Bisa saja mendoakannya kepada hal yang baik atau memberikan sesuatu hal yang baik. Jangan pernah kita mentang-mentang kita udah baik tapi ada maunya di belakang. Nah, ini lain lagi ceritanya. Nggak jadi kita memegang wal tanzur nafsum ma qaddamat ligat. Nggak jadi kita untuk merubah diri dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah. Bapak kaum muslimin rahimakumullah, intinya mari kita sambut 1 Muharram besok ini dengan penuh kebaikan. Kita berharap selagi hayat masih dikandung